Saya Agung Hidayat, Kepala SD Negeri 3 Wonositi. SD Negeri 3 Wonositi terletak di wilayah terpencil di pegunungan dan lembah yang curam, dengan perjalanan pulang pergi 3 jam dan hanya memiliki 3 ruang kelas sejak tahun 1976 sampai 2023, serta 24 lebih permasalahan lainnya. Dalam hal ini mengambil judul yaitu Inovasi tentang Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan yang Berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil. Dampak dari inovasi ini yaitu pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing tenaga kerja. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Sedangkan tujuan dari inovasi ini yaitu memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan, meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia lokal, sampai membangun kemitraan dan ekosistem pendidikan yang kuat. Kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi yaitu kompetensi pendidikan yang lemah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak adanya prestasi, dan lebih dari 24 permasalahan lainnya. Pintu masuk 1 meter, 1 ruang kelas disekat menjadi 2 kelas dengan triplek, pembelajaran tetap berjalan walau 1 kelas disekat menjadi 2 kelas, ruang UKS, kantin, dan toilet yang kurang layak. Ide aktivitas untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu diantaranya kerjasama multi pihak antara pihak sekolah dengan pemerintah desa hingga pengawas sekolah. Pembentukan 35 anggota tim pengembangan mutu pendidikan, pembentukan 15 pengurus komite sekolah secara formal yang disahkan melalui SK Tim Pengembangan Mutu Pendidikan dan SK 15 anggota tim komite. Selanjutnya, rapat pleno rencana pembuatan lahan baru untuk penambahan gedung, penataan ruang kerja guru dan kepala sekolah, hingga peningkatan sumber daya pendidik melalui presentasi hasil belajar, produk yang dihasilkan, evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru setiap akhir bulan. Satu subjek atau objek. Lalu presentasi berbagi praktik baik di gugus, ASN, PNS, P3K, dan GTT wajib menjadi pembina upacara. Program kerja sekolah untuk peningkatan sumber daya sekolah dan peserta didik seperti Sapa Pagi, intrakurikuler, 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti membaca juz amma di awal pembelajaran. Untuk kokurikuler, yaitu seperti senam pagi, adanya lagu Islami, murotal, serta program lainnya. Untuk ekstrakurikuler, yaitu taman pendidikan Al-Quran, karawitan, hafalan surat pendek, olah vokal, pramuka, 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam tentang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diantaranya juga zakat fitrah terbimbing, Zakat fitrah, khataman Al-Quran bulan puasa, hafalan surat di bulan Ramadan, penerimaan rapot dengan sistem bimbingan konseling semua guru mata pelajaran maupun wali kelas. Lalu mengadakan kolaborasi dengan TK Mutiara Kasih. Sejak tahun 1976 sampai 2023, belum pernah mengadakan karnaval, dan ini pertama kali mengadakan karnaval tahun 2023. Kolaborasi selanjutnya yaitu pertama kali mengadakan acara perpisahan dengan TK Mutiara Kasih di luar secara besar, karena belum pernah sejak tahun 1976 sampai 2023 ada acara perpisahan di luar kelas. Program selanjutnya yaitu aktif dalam kegiatan keagamaan, pemanfaatan teknologi seadanya untuk kegiatan pembelajaran, pemanfaatan teknologi untuk pemutaran film di setiap akhir bulan, latihan kemah walaupun hanya memiliki 1 tenda, adanya kerjasama dengan puskesmas untuk kesehatan sekolah, membuat papan pajangan untuk siswa-siswi yang berprestasi, dan masih banyak program lainnya. Dampak
dan hasil dari inovasi tentang strategi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil, yaitu 1. Sarana dan prasarana dapat membuat lahan kelas baru dengan biaya dari iuran seluruh warga Dusun Bonagung 2 kali. Buatan terasering, bantuan dari stakeholder politik, mendapatkan 1 tambahan ruang kelas baru bantuan dari stakeholder politik, buatan aula kelas yang dikerjakan oleh anggota komite, mendapatkan tambahan meja dan kursi siswa dari Dinas Pendidikan yang dibantu pengajuannya oleh pengawas sekolah. Dapat membeli proyektor dan sound system yang digunakan untuk rapat sekolah, presentasi, pembelajaran, pemutaran film untuk siswa, dan lain-lain. 2. Dampak kerjasama multi pihak di wilayah Desa Wonosidi diantaranya menjadi ketua pelaksana teknis dan memimpin rapat pengembangan program kegiatan desa seperti BPABN dan lainnya, dan mendapatkan juara harapan 2 tingkat kecamatan. Pemberian penghargaan kepada stakeholder politik dan kepala desa yang telah memberikan bantuan, baik itu gedung dan lain sebagainya. Dampak dan hasil yang ketiga yaitu meningkatnya prestasi. Di antaranya, juara 2 tingkat nasional Sekolah Inspiratif tahun 2024, juara 2 tingkat nasional Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2024, juara 3 tingkat Provinsi Jawa Timur Kepala Sekolah Dedikatif tahun 2024. Untuk prestasi siswa yaitu juara 1 Sesorah Bahasa Jawa tingkat kecamatan, juara 2 Menggambar Ekspresi tingkat kecamatan, juara 2 Fashion Show tingkat kecamatan, hingga 15 prestasi lainnya yang diperoleh dalam waktu 2 tahun yaitu 2023 sampai 2025. Yang keempat, dampak positif prestasi terhadap wilayah, masyarakat, dan ekonomi, yaitu lulusan berprestasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi, sampai keberhasilan atau prestasi sekolah dan siswa di wilayah terpencil sering menjadi indikator keberhasilan pembangunan SDM yang dapat menarik program bantuan, hingga prestasi dapat meningkatkan citra daerah sebagai tempat yang memiliki potensi sumber daya manusia unggul dan pada gilirannya dapat memicu perkembangan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Strategi pengembangan mutu kualitas pendidikan di wilayah terpencil yaitu secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menciptakan individu yang tidak hanya mampu berkontribusi pada pengembangan ekonomi dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah terpencil dan perkotaan. Dengan demikian, pendidikan yang baik berfungsi sebagai katalisator untuk kemajuan sosial dan ekonomi yang merata. Demikianlah dedikasi saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Wonosidi dengan berbagai hasil prestasi maupun dampak yang lainnya, baik itu tingkat nasional, provinsi, dan juga lokal. Juga membantu kualitas sumber daya manusia di wilayah ini sehingga membantu juga perkembangan ekonomi di wilayah terpencil. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan berprestasi bersama.